Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi di sini kita akan kembali aktif belajar setelah beberapa pekan kalian libur. Nah, di sini kalian sudah memasuki kelas 9, jadi silahkan untuk lebih maksimal belajar sehingga bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan semester yang kemarin. Nah, di sini untuk kelas 9 bab pertama kita akan belajar mengenai perpangkatan. Untuk hari ini kita hanya akan fokus pada konsep bilangan berpangkat dan perkalian pada bilangan berpangkat. Oke, silakan teman-teman bisa menyimak penjelasan dari Miss Nini. Nah, kita ingat dulu ya, sebelum kita menuju apa itu bilangan berpangkat, kita ingat dulu materi mungkin di SD sudah pernah kalian pelajari, bahkan untuk saat ini mungkin masih kalian gunakan. Nah, kita cocokkan dulu ya teman-teman, silahkan ini bisa dicocokkan kira-kira pertanyaan sebelah kiri itu jawaban di sebelah kanan itu yang mana kira-kira? Coba yang pertama 5 kali 5 sama dengan berapa kira-kira? Benar sekali 25 ya. Kemudian 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27 ya. Ini bukan di jumlah tapi dikali. Kemudian 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan, ya benar, 32. Masih ingat ya, dan ini mungkin sangat mudah untuk kalian. Kita lanjut. Kemudian, nah ini ada gambar sebuah peta tanah. Nah, di mana kita mungkin lebih berkaitan dengan luas. Nah, misalkan luas tanah itu adalah luas persegi. Masih ingat ya, luas persegi itu apa rumusnya? Ya, luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Kemudian gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar kolam atau bak mandi yang berbentuk kubus. Ada yang ingat dengan rumus volume kubus? Ya, volume kubus itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Ini hanya untuk mengingat saja ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira manfaat apa yang akan kita peroleh untuk belajar mengenai bilangan berpangkat? Nah, yang pertama itu bisa bermanfaat untuk bidang lain. Jadi tidak hanya matematika saja, tapi mungkin di bidang lain kita akan menggunakan bilangan berpangkat. Misalnya saja fisika. Kemudian yang selanjutnya manfaat yang bisa kita dapatkan adalah bentuk akar. Jadi materi yang akan kita pelajari selanjutnya ini nanti adalah bentuk akar. Jadi akan bermanfaat ketika kita belajar mengenai bentuk akar. Kemudian manfaat yang lain adalah teorema Pythagoras. Ini sudah kalian pelajari di kelas 8. Nah, ini juga berkaitan dengan bilangan berpangkat. Oke, sekarang kita mulai ya. Silahkan teman-teman bisa sambil mencatat materi yang penting-penting saja. Kemudian kalian nanti bisa mengulangi lagi video ini agar lebih mantap untuk memahaminya. Oke, yang pertama adalah konsep bilangan berpangkat. Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, coba kita perhatikan bentuk umumnya. Di sini kita baca A pangkat N ya. Jadi kalau ada bentuk seperti itu, kita membacanya adalah A pangkat N. Apa artinya A pangkat N? A pangkat N itu adalah A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N. N itu kita tidak tahu berapa banyaknya. Mungkin saja A-nya sebanyak 5, oh berarti nanti A pangkat 5. Mungkin saja sebanyak 1000, oh berarti nanti A-nya pangkat 1000. Seperti itu ya. Nah, di sini
Maksud dari A dan N, untuk A itu adalah bilangan berpangkat atau basisnya. Jadi diingat, A itu adalah basis, kemudian N itu adalah bilangan eksponen. Nah, dalam hal ini N ini adalah bilangan bulat positif, gitu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini tuliskan ke dalam bentuk pangkat dan hitung nilainya. Kita mulai dari yang A ya. Nah, di sini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pangkat. Perhatikan, 2 kali 2 kali 2. Di sini bilangannya sama semuanya ya. Nah, berulang sebanyak berapa kali? Benar sekali, ada 3. Berarti bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat 2 pangkat 3. Jadi di sini 2 ini adalah bilangan yang berulang tadi, 3 ini adalah banyaknya bilangan itu berulang. 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu ya. Kemudian untuk yang B, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini berulang sebanyak 1, 2, 3, 4. Oh, berarti bentuknya adalah, benar sekali, 3 pangkat 4. Berapa hasil dari 3 pangkat 4? Ya, 81. Udah ya. Kemudian kita lanjut yang C, sepertiga kali sepertiga. Nah, di sini juga berulang, bilangannya sama. Nah, di sini sepertiganya ada berapa banyak? Ada 2. Oh, berarti sepertiga pangkat 2. Ingat, harus dalam bentuk kurung ya, karena sepertiganya ini yang kita pangkatkan, seperti itu. Sepertiga kali sepertiga, tinggal kalian kalikan ya, penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Berarti 1/9. Mudah ya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian di sini kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk perkalian berulang dan hitung nilainya. Jadi kebalikan dengan pertanyaan sebelumnya. Di sini kita akan menyatakannya dalam bentuk berulang dan menghitungnya. Oke, yang pertama, nah di sini negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2-nya kita pangkatkan sebanyak 3 kali. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, kita hitung saja. Nah, di sini kenapa hasilnya 4? Perhatikan, kita kerjakan yang ini dulu ya. Negatif 2 kali negatif 2. Ingat, negatif kali negatif adalah positif. 2 kali 2, 4. Nah, berarti positif 4 dikali negatif 2. 4 kali negatif 2, berarti hasilnya negatif ya. Negatif 8. Gitu ya. Kemudian untuk yang B, negatif 1/4 pangkat 2. Itu berarti negatif 1/4 ini dalam kurungnya ini kita kalikan berulang sebanyak berapa? 2 kali. Benar sekali. Berarti negatif 1/4 kali negatif 1/4. Nah, kalau menuliskan bentuknya itu negatif seperti ini, lebih baik kalian kurung ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kalikan saja. Negatif kali negatif itu adalah positif. 1/4 kali 1/4, ya benar sekali, 1/16 atau positif 1/16. Selanjutnya yang C. Oh ya, mohon maaf, ini kalian perhatikan yang ini saja ya. Jadi negatif 5 pangkat 3. Nah, di sini yang kita pangkatkan hanya 5-nya saja karena tidak ada kurung. Jadi kita anggap negatifnya ini tidak kita pangkatkan, hanya yang dipangkatkan adalah 5. Berarti negatif kurung buka 5 kali 5 kali 5. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung, berarti negatif 125. Sudah cukup jelas ya, dan mungkin mudah untuk dipahami. Baiklah, kita lanjut ke perkalian bilangan berpangkat. Di sini ada sifatnya. Jadi A pangkat M. Nah, ini titik ini menunjukkan kali ya. Jadi A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya tinggal kalian jumlah kalau menjumpai basis yang sama. Nah, di sini A itu adalah basis, M dan N adalah bilangan eksponen atau dalam hal ini bilangan bulat positif. Kita lanjut ke contoh saja ya.
Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan hasil dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, seperti sifat dari perkalian bilangan berpangkat tadi, kita lihat. Nah, di sini ternyata basisnya sama ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 ya, sama dengan 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? Itu adalah perkalian 2 sebanyak 5. Hasilnya adalah 32. Mudah ya. Kemudian yang B. Nah, di sini Y pangkat 4 kali, nah dalam kurung 2Y ini semuanya dipangkatkan dengan 5. Nah, coba kita kerjakan dulu ya. Nah, yang pertama, kalian harus kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2Y dipangkatkan 5. Jadi 2-nya juga dipangkatkan 5, Y-nya juga dipangkatkan 5. Nah, kita kerjakan ke bawah, berarti ini tetap ditulis Y pangkat 4 kali 2 pangkat 5, Y pangkat 5. Nah, kita kerjakan dulu. Nah, 2 pangkat 5 ini berapa? 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, di sini tetap ditulis seperti biasa ya. Nah, kemudian ini bisa kita pindah ke depan sehingga menjadi 32 Y pangkat 4 Y pangkat 5. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini bilangan berpangkat ya teman-teman ya, dan punya basis yang sama. Berarti pangkatnya tinggal di jumlah, benar sekali. Berarti 32 Y pangkat 4 ditambah 5 sama dengan 32 Y pangkat 9 ya. Itu oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada satu contoh soal cerita, silakan bisa diperhatikan baik-baik. Nah, di sini ada tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 2 virus setiap 30 menit dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 2 jam? Oke, kita kerjakan dulu ya. Jadi di sini ada awalannya itu ada 2 virus ya teman-teman. Kemudian dia akan bermutasi atau membelah diri setiap 30 menit ya. Kemudian kita kerjakan dulu. Jadi dari awalnya itu hanya ada 2 virus. Nah, ada 2 virus, kemudian dia berkembang setiap 30 menit. Nah, ini setiap 30 menit akan dikalikan dengan 2. Lalu berapa kira-kira untuk 2 jam? Nah, 2 jam ini berapa menit? 120 menit. Nah, kira-kira ada berapa kali lagi? Nah, coba. Di sini kalau dikali 2 lagi menjadi 60 menit ya. 60 menit atau 1 jam dikali 2 lagi 90 menit dikali 2 lagi menjadi 120 menit atau 2 jam. Berarti nah, ini hasilnya adalah virus yang ada di tubuh manusia itu setelah 2 jam adalah 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? Itu adalah 32 buah. Oke, mungkin itu saja dari Miss Nini. Selanjutnya, nah ini Miss Nini minta tolong untuk teman-teman bisa mencoba dulu ya. Ini di buku catatan saja, silahkan dikerjakan sebisanya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Mungkin itu saja dari Miss Nini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.